Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum tahiyyatan Islam, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وخاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد حر المحجلين المتقين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Gumiwang Bapak Haji Sudrajat beserta jajarannya, kemudian juga pengurus Aisyah, Masyatul Aisyah dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah kajian rutin pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Gumiwang yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan. Sami sehat nggih? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah juga karena Allah telah memberikan kita nikmat rezeki. Sampun angsal amplop isi apa kali biru. Nah, sampun sing nampak. Nggih. Berarti sampun nggih wingi nyoblos sesuai dengan hati nurani napa sesuai dengan pesanan. Kemarin sudah alhamdulillah. Tinggal mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kita memilih itu betul-betul karena murni pilihan kita, atau jangan-jangan kita memilih karena setan putih isine abang karo biru. Lah kan sing aweh ikhlas ta. Ya ikhlas itu ukurannya bukan pada yang menerima. Yang menerima, kalau kemudian yang memberikan itu dasarnya adalah kira-kira begini. Nek umpama sing aweh kok kemudian kita terang-terangan menyampaikan nyong ora bakal nyoblos nikah. Kira-kira sing aweh bakal ikhlas napa mboten? Udah ngasih 150.000, 250.000 pokok gede-gedean gitu ya. Kira-kira yang memberikan itu kalau misalkan kita terang-terangan nyong ora bakal nyoblos rika. Kira-kira yang ngasih ikhlas napa mboten? Mangkel malah. Cek malah ge ditambah nih malah orang. Jadi tidak mungkin dia berbagi-bagi duit kalau bukan tujuannya adalah supaya dirinya dicoblos. Bapak Ibu, nah kalau kemudian panjenengan yang kemarin menerima, nah saya tidak akan memperpanjang karena saya tidak akan membahas itu. Yang sudah. Kalau misalkan nanti ada pilihan lagi, nek bisa, tidak usah.
Insya Allah panjenengan tidak menerima itu tidak bakal miskin. Menerima itu ya orang bakal sugih. Jadi daripada nanti berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah, mendingan besok-besok ke depan tidak usah diterima. Insya Allah warga desa Bumiwang meskipun tidak menerima amplop tidak akan bakal miskin. Insya Allah masyarakat Bumiwang justru akan mulia di hadapan Allah kalau kemudian kita berani terang-terangan menolaknya. Karena apa? Kalau kita terang-terangan menolak, sebenarnya kita kasihan. Kasihan sama siapa? Kasihan sama yang memberi. Kasihan sama yang memberi. Apa kasihannya? Bukan karena kemudian kita tidak mencoblos, bukan. Karena kita sudah menjadikan budaya amplop mengamplopi, serangan fajar. Siki orang serangan fajar, serangan awan, serangan wengi, boboke kober ketemu ya di amplopi disambungi. Jadi Bapak Ibu, nah sekali lagi kalau sudah paham tentang hal itu, ke depan tidak perlu eman-eman, tidak perlu eman-eman. Mau duit, nah isinya mau piraha. Kenapa kasihan? Kasihan kepada dirinya. Karena apa? Nanti setiap ada calon yang justru calon itu adalah potensial bagus luar biasa, soleh gitu ya. Apalagi putra lahir dari Gumiwang, entah itu cucunya Pak Derajat misalkan, entah itu anaknya atau ponakannya Pak Edi Sutanto. Wong Gumiwang kepengen nyalon wonge wis apik, soleh, pokoknya main luar biasa, amanah, calon pemimpin tegas dan sebagainya. Mau nyalon, tapi orang duit, kira-kira bakal jadi apa bener? Karena apa? Kira-kira kenapa begitu? Itu karena ulah siapa? Ulah kita yang menerima amplop, terbiasa membudayakan menerima amplop, maka seperti itu. Yang nyalon bakal ngamplop. Kalau kita sudah terang-terangan untuk menolak, misalkan warga desa Bumiwang kompak menolak urusan amplop, insya Allah siapapun, anaknya tukang becak, anaknya tukang cukur rambut, anaknya bakul bakso, anaknya petani, siapapun, insya Allah nek wis pede siap untuk memimpin, baik itu desa, baik itu kabupaten, gubernur hingga presiden sekalipun, tidak akan terbebani dengan urusan duit, urusan modal. Oke? Jadi ke depan bismillah, insya Allah tanpa samu-samuan, tanpa amplop-amplopan, warga desa Gumiwang adalah warga desa yang punya harga diri, bukan warga yang kemudian harga dirinya hanya dihargai dengan sebuah amplop buh isine pira. Nah, ke depan jangan kita ulangi. Kalau yang sudah, yang belum, dia jangan ngarep-ngarep ya. Insya Allah, Allah bukan pendendam. Allah itu bukan pendendam. Allah itu maha penyayang. Allah itu luar biasa. Kalau panjenengan misalkan ada di antara saudaranya atau keluarganya yang betul-betul sayang banget sama panjenengan, kira-kira seisine dunia itu dia yang paling baik, sesungguhnya Allah itu jauh lebih baik daripada siapapun makhluk yang kemudian kebaikannya itu di kita itu selalu dibayang-bayangkan. Misalkan kita pernah terpuruk, pernah jatuh, kok tiba-tiba ana wong sing modali, ana wong sing awe duit nggo modal usaha, akhirnya kita sukses. Kira-kira orang tadi yang memberikan modal kepada kita
di mana orang-orang terdekat kita tidak mau memodali, kira-kira orang tersebut kita kenal apa tidak? Dikemut-kemutan terus, dikenal terus. Kayaknya agar bisa ketemu, ya Allah, dia bisa paling sing paling apik sedunia. Allah itu jauh-jauh. Andai kata kemudian sikap atau misalkan rasa sayang kita, rasa cintanya makhluk dengan makhluknya ibarat semua tetesan air yang ada di muka bumi ini, maka kasih sayang Allah itu ibarat seluruh air itu, dan kemudian kasih sayang manusia hanya tidak sampai dengan setetes ujung kuku. Misalkan dengan nyelupin air begitu ya, tetesan terakhir itu nggak sampai segitu dibandingkan dengan kasih sayang Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka banyak-banyaklah bertobat, beristighfar, ke depan jangan diulangi lagi. Oke? Siap ya? Insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka dalam kesempatan ini kami ingin membahas satu hal yang kemudian tadi sudah sempat kami sampaikan dalam khutbah Jumat, coba kami ulangi di sini. Bagaimana tadi yang kami sampaikan di dalam pembukaan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman niku napa? Iman niku napa? Percaya. Percaya, ada lagi iman niku keyakinan. Iman iku ada iman niku hakul yakin, benar-benar yakin. Bahkan secara harfiah dikatakan at-tasdiqu bil qalbi. Jadi hati kita, jadi bukan hanya ucapan. Iman itu mulai dari hatinya, menyampaikan, berikrar bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, at-tasdiqu bil qalbi, hati kita meyakini. Kemudian apalagi at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amal bil jawarih, ay al amal bil arkan. At-tasdiqu bil qalbi, hati kita meyakini tentang keesaan Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa iqraru bil lisan, apa? Lisan kita mengucapkan. Kita menyaksikan tadi yang sudah disampaikan. Wal amal bil arkan, dan kemudian melakukan, mengejawantahkan dalam perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata iman saja tidak cukup, harus diwujudkan dalam bentuk apa? Takwa. Mahwa takwa? Apa itu takwa? Melaksanakan apa? Perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Tidak cukup itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur. Kemudian lihatlah, sungguh-sungguh lihatlah, maka segera lihatlah. Nafsun ma qaddamat lighad, apa yang telah kamu kerjakan untuk esok. Esok yang di sini yang dimaksud apa? Esok untuk hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah meyakini, kita sudah berislam, kita sudah menyatakan diri beriman, kita sudah berupaya untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian jangan lupa untuk dihisab, muhasabah, dihitung-hitung. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Deleng sing wis dilakoni apa nggo ngesuk, nggo ngemben. Besok itu jauh.
Hari kiamat kan memang jauh. Lighad, bahasa Al-Qur'annya itu lighad. Maksudnya lighad ghadan, besok, untuk hari esok. Kiamat kan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Kita masih hidup sampai sebenarnya panjang sekali. Mungkin bayangan kita kayaknya dewek mati kayaknya urung kiamat, rasanya begitu mungkin ya. Atau misalkan yang berumur sudah 60-an gitu, rasanya kayaknya tekan 100 ya kayaknya urung kiamat, rasanya begitu. Tapi Allah mengatakan lihat besok. Kenapa? Sesungguhnya kiamat itu dekat. Bahkan para ulama mengatakan kiamat kecil itu adalah kematian. Kiamat kecil itu adalah kematian. Dan perlu diingat, rasanya mati seperti apa? Pernah merasakan mati? Belum. Tapi kalau mati kecil mungkin pernah merasakan setiap malam. Oke? Enggak ada. Mau ada orang jalan di mana kita nggak tahu. Ada orang jalan di depannya, ada orangnya keprok-keprok gitu ya. Kalau kita lagi tidurnya nggak tahu apa-apa. Ada nggak kemudian yang tidur kemudian sadar gitu? Hilang kesadaran. Maka sesungguhnya kiamat itu dekat. Kalau sudah kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya kiamat hari esok itu adalah dekat, maka kemudian apa yang akan kita persiapkan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kita sudah ada di penghujung bulan November yang bertepatan dengan penghujung bulan Hijriahnya apa? Jumadil Awal, akhir Jumadil Awal. Bulan kira-kira mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi kita masuk Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir apa? Rajab. Habis Rajab, habis Syaban apa? Masya Allah, orang kerasa. Ini pun juga Masehi kita sudah masuk mau masuk bulan Desember 2024, tinggal berapa? 1 bulan lagi. Nggak terasa. Rasane Pak Arif Fakhruddin, kepala desa Bewang nembe wingi coblosan mana? Gitu ya. Ini Bupati Wincin baru berapa tahun yang lalu. Gumiwang rame sing nyoblos cincin kayaknya ya. Itu ya. Ini sudah masuk coblosan lagi. Enggak terasa, Bapak. Enggak terasa. Maka kemudian akhirat dikatakan lihat besok. Hari akhirat itu besok. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah tahu bahwa waktu itu berjalan begitu cepat, maka coba kita renungkan hari ini. Sebelum saya ajak untuk merenungi, kita sepakat bahwasanya menumpuk atau menyiapkan bekal akhirat adalah jauh lebih penting daripada menyiapkan bekal dunia. Sepakat apa betul? Jika sepakat, ayo kita coba hitung-hitung. Mulai bangun tidur. Siapa yang tidak lupa saat bangun tidur membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi. Sing boten kelalen sinten? Coba kita hitung hari ini saja, nggih. Sing boten kelalen sinten? Alhamdulillah. Jadi kayaknya semuanya enggak lupa ingat. Hanya kan isin pria. Nah, ini kita mencoba bukan dalam rangka ria, bukan dalam rangka pengen dipuji. Coba kita menghitung-hitung, jangan kita lupa untuk menghitung-hitung. Padahal sahabat Nabi mengingatkan, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dulu sebelum nanti di akhirat kelak Allah yang akan memperhitungkan setiap amal kita. Ini kan nanti ditanya oleh Allah, diperhitungkan. Termasuk amplop yang panjenengan terima itu, nanti dihitung, bukan dihitung isinya, dihitung kau nampau duit kan di, gitu ya.
halal apa tidak? Coba itu. Kalau kita sepakat bekal akhirat itu lebih penting, bangun tidur berdoa, ini tidak hal kecil nggih? Berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Habis itu ngapain? Boleh bojone apa boleh HP nih? Ini sudah ada kebiasaan baru. Kebiasaan baru bangun tidur sing digoleki HP. Tolong yang bujang-bujang agak agak ditahan sedikit. Kalau bapak-bapak mungkin bisa nyari istrinya gitu dulu. Sekarang kayaknya bisa bangun tidur ya orang mana ya juga ibunya sih digoleki HP ini. Duh, yang mau pesan mari mari janjian kalau bakul sayur gasik kon mari pasar. Ibu tidur digoleki HP. Kawanan yang digoleki HP ini. Kawanan tang ini digoleki HP ini. Orang kawanan tang ini sing digoleki apa? Kamar mandi cepat-cepat runtuh. Habis bangun, kira-kira Bapak Ibu, yang bangunnya tidak lupa untuk sholat tahajud siapa? Kan sunnah ya. Kalau para sahabat itu dan Nabi Muhammad tidak pernah semalam pun meninggalkan sholat witir. Ciri-ciri mujahid. Nah, ini kita jangan tabu dengan istilah mujahid. Wah, mujahid radikal. Jangan. Itu ajaran Islam. Islam itu harus mempersiapkan segalanya. Mulai dari toharahnya, mulai dari nikahnya, mulai dari kemudian bab-bab yang lainnya sampai dengan bab jihad. Kita sudah harus tahu. Tapi bab di situ bukan kemudian kita sekarang harus berjihad, bukan. Berangkat ke Palestina, berangkat ke Syria, bukan. Apa? Kaidah. Seorang muslim itu harus siap. Oh, jihad itu macam-macam termasuk mencari nafkah jihad. Itu betul. Tapi kemudian jihad yang hati, yang benar-benar jihad kita, itu umat Islam ada fikihnya yang harus dipelajari juga. Jadi nggak usah tabu, ya? Nggak usah tabu. Ya kadang memang begitu. Kita itu di framing untuk takut dengan hal-hal semacam itu. Jihad, betul ini aja ngomong-ngomong jihad. Kalau memang jihad itu tabu, kenapa ulama-ulama itu mencatat, mengabadikan ilmunya tentang jihad, tentang fikih jihad di dalam kitab-kitabnya? Kan begitu. Kalau memang berbahaya, kenapa kemudian dicantumkan di dalam kitab-kitabnya? Kenapa ulama kita kemudian mengarang? Nah, ini sampai ke sana, ya. Baik, kembali ke tadi. Nah, setelah bangun, sholat tahajud. Kira-kira bagaimana sholat tahajudnya? Tadi malam lupa kerainan. Kalau bisa jangan sampai terlewatkan. Walaupun hanya dengan sholat witir 1 rakaat. Nek ngantuk banget, sepenting tangi 1 rakaat karena luar biasa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita ingin diberikan tempat yang terpuji, maka biasakan sholat qiyamul lail, tahajud. Pengen jadi orang yang mulia? Pengen jadi orang yang derajatnya diangkat oleh Allah meskipun bukan menjadi bupati? Meskipun bukan jadi kepala desa? Kalau pengen, jangan pernah ditinggalkan sholat tahajudnya. Kalau kemudian kira-kira takut, khawatir gak bisa bangun tahajud, sebelum tidur sholat witir. Sebelum tidur sholat witir. Baru 2 poin bangun tidur. Hasib qabla an tuhasabu. Kenapa? Karena hari itu penting. Nanti kita bahas. Oke, ini waktunya sampai jam berapa ini Pak Tri? Katanya ada banyak acara dalam kesempatan ini, insyaallah. Baru kemudian insyaallah nanti kita tidak terlalu lama. Bapak Ibu, habis itu bangun tahajud, sholat subuhnya di masjid apa di rumah? Di masjid. Alhamdulillah. Yang kerainan ya enggak apa-apa.
nanti aja dalam hati nyong orang ya insyaallah besok begitu ya. Semangatnya insyaallah besok begitu subuhnya ke masjid. Sebelum subuh ada 2 rakaat yang luar biasa. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Isinya dunia apa? Ada tambang. Wah, tambang emas ada. Istri, bahkan istri-istri juga banyak di dunia ya. Kemudian rumah, tanah yang kemudian orang mencari jabatan di dunia itu ada, yang mencari popularitas itu isi dunia. Ya, lebih baik. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Isinya dunia apa? Insya Allah itu lebih baik. Cuma karena kita tidak tahu, Allah tidak menampakkan di depan kita sehingga kita semuanya melalaikan. Habis itu ini baru sampai subuh. Ini sudah setengah jam pembahasannya. Apalagi kalau kemudian sampai tidur lagi, kira-kira berapa jam ini Pak Derajat? Kayaknya. Ya, baik. Bapak Ibu kemudian terus jangan kemudian sia-siakan waktu kita. Kenapa demikian? Karena para ulama menyampaikan bahwasanya al-waqtu kas-sayf. Al-waqtu kas-sayf. Artinya apa? Kalau ada yang namanya Saifullah. Saifullah ada ya, Saiful. Saiful. Nah, Saif itu apa artinya? Pedang. Waktu. Ini dari bahasa Arab. Waktu itu bahasa Indonesia itu aslinya serapan dari bahasa Arab. Memang Indonesia itu sebenarnya pengaruh dari bangsa Arab itu luar biasa. Bahkan dari murid itu bahasa Arab. Dari kata aroda yuridu murid itu adalah orang yang punya keinginan. Dari kata aroda punya keinginan, murid itu adalah orangnya. Murid. Kemudian apa lagi? Madrasah juga begitu, dewan gitu ya. Apalagi kan banyak lagi luar biasa. Baik, melanjutkan. Al-waqtu kas-sayf. Waktu itu laksana pedang. Kenapa diibaratkan dengan pedang? Karena kata sahabat, kalau pedang itu, kalau waktu itu bisa kita manfaatkan, maka kita yang akan memotong waktu. Kita nanti justru yang akan memotong waktu. Jangan kebalikannya. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu, justru nanti waktu itu yang akan menghabisi kita. Contohnya apa? Contohnya ketika kita hidup satu hari, misalkan kok kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, dengan ibadah, dengan amal-amal soleh, maka terlewat. Coba bayangkan, jika sisa umur kita, coba ibu hitung-hitung, bapak ibu semuanya, misalkan kita lahir, kira-kira kita sadar akan pentingnya sholat kita itu sudah umur berapa kita? Ada mungkin yang umur 30, ada yang mungkin umur 40-an baru sadar akan pentingnya sholat. Maka setelah itu baru kemudian dia melaksanakan sholat. Kira-kira lebih banyak mana sisa umurnya daripada sholatnya? Lebih banyak mana dari waktu sadarnya dia dengan waktu yang terlewati? Misalkan baru 40 dia sadar akan pentingnya sholat. Jadi selama 40 tahun ke belakang dia sudah melupakan itu, sia-sia waktunya. Kan begitu. Nah, setelah itu ke belakangnya, setelah 40 tahun ke atas, kita kan nggak tahu diberi jatah waktu berapa lama. Kalau sampai dengan umur 60, sisa 20 tahun. 20 tahun itu kira-kira yang kita bisa istiqomah itu berapa tahun? Taruhlah misalkan 15 tahunnya kita bisa istiqomah. Kalau sudah istiqomah, kira-kira dari 15 tahun itu khusyuknya berapa? Belum lagi dihitung sholat jamaahnya berapa. Kalau mau dihitung seperti itu, maka waktu itu akan sangat-sangat berharga. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan khusus surat tentang waktu? Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hanya orang yang beriman, beramal soleh, dan kemudian tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang kemudian dia beruntung, yang lainnya celaka. Artinya apa? Mereka memanfaatkan waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada beberapa ciri yang kemudian mempengaruhi seseorang, yang dimana ini terjadi pada zaman dahulu, kira-kira sama tidak dengan zaman sekarang. Yang pertama adalah orang-orang yang amalan soleh mereka lebih banyak dari waktu mereka. Nah, ini orang-orang yang baik. Diriwayatkan bahwa Syekh Jamaluddin Al-Qasami rahimahullah melewati warung kopi. Dia melihat orang-orang yang mengunjungi warung kopi itu tenggelam dalam permainan kartu dan dadu. Kira-kira kalau sekarang mungkin ada warung angkringan. Angkringan kita lihat lewat di situ, mereka cukup sekedar ngopi-ngopi atau ngopi sambil zikir atau ngopi sambil membicarakan hal yang baik-baik, atau kira-kira sama dengan waktu itu mereka bermain kartu dan kemudian mereka bermain dadu, atau mungkin yang biasa ronda mungkin Kemudian seorang syekh ini berkata, seandainya waktu bisa dibeli, sungguh pasti aku akan membeli waktu mereka. Jadi kalau orang soleh, mereka malah kekurangan waktu. Nek dewek malah kaya-kayane orang duwe waktu. Ngaji yo ngaji, lah orang kober. Itu kajian taklim, majelis taklim nang mana, nang Gumiwang endi? Kayak nang ngarep pasar Gumiwang. Lah orang kober. Disengi maning apa? Kon melu mungkin anak kerja bakti gitu ya. Juga orang kober. Awang-awangan, enggak punya waktu. Terus waktunya itu kapan? Kemudian sholat disuruh sholat tepat waktu, sholat berjamaah, bilangnya enggak sempat, enggak kober, sing kotor dan lain sebagainya. Mereka terlalu banyak kesibukannya daripada waktu yang ada. Kalau orang yang beriman malah kepengennya waktu itu yang ditambah. Kalau Sayyid Qutb mengatakan al-umur akthar minal awqat, sebenarnya urusan kita itu, tugas kita itu di muka bumi ini sebagai hamba Allah itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maka kemudian tidak salah kalau kemudian Syekh ini mengatakan, andai kata umpamane nyong koh teyeng tuku waktune kaya wong, tak tuku nih. Nggo ngapa? Nggo golek bekal, nggo ngembe. Buat memperbanyak amal soleh. Contoh yang kedua adalah orang-orang yang menghabiskan waktu mereka dalam mengejar perkara yang tidak berfaedah, baik berupa ilmu yang tidak bermanfaat atau urusan-urusan dunia yang lainnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan seorang laki-laki yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan dan menumpuk harta, waktune entek goda mangkat mengi bali go ngapa? Golek usaha, golek penghasilan. Apakah salah? Tidak salah jika berimbang, bahkan lebih dilebihkan. Masing penting berimbang antara urusan agama kalau urusan
dunia. Islam tidak mencontohkan itu. Islam mencontohkan adalah utamakan urusan akhirat. Kalau kita mengutamakan urusan akhirat, insya Allah dunia akan datang kepada kita dengan menunduk, tunduk dunia itu. Kalau kita mengutamakan urusan akhirat. Nah, ini ketika kematian mendatangi orang yang sibuk dan tidak punya waktu untuk urusan akhirat. Orang duwe waktu nggo sholat berjamaah, orang duwe waktu nggo ngaji. Hari ini sudah khatam berapa juz, berapa lembar, berapa ayat. Lebih banyak mana waktu membaca SMS? SMS. Cuman baca WA sih kayaknya seorang anak SMS. Lebih banyak mana waktu membaca WA status tanggane daripada membaca Al-Quran. WhatsApp WA apa mana kok? Alfamart kayak anak promo gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Status kalau yang kemarin itu politik, wah luar biasa ya. Lebih banyak waktu mana? Nah ini orang yang tidak punya waktu untuk urusan Allah. Maka dikatakan Rasulullah mengatakan Allah itu punya hak di siang hari, Allah itu punya hak di malam hari. Maka kita selaku hambanya wajib punya kewajiban untuk memberikan hak Allah. Nah jangan sampai kemudian kita lalai. Urusan dunia tidak apa-apa, mencari nafkah itu boleh, tapi ya jangan sampai lupa urusan akhiratnya. Sholatnya jangan lupa, ngajinya jangan lupa. Maka kemudian apa yang terjadi kepada orang yang kedua ini? Ketika kematian mendatanginya, dikatakan kepadanya, ketika dia lagi nazar, ketika dia lagi sakaratul maut, diingatkan, misalkan la ilaha illallah. Coba Bapak Ibu, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gampang ya? Mudah-mudahan gampang juga ketika nanti nafas kita sudah sampai di tenggorokan. Karena belum tentu, Bapak. Belum tentu. Kayaknya sih gampang. Ya empuh nek wis mongko arep dicabut wis tekan kerongkongan gitu. Ini contohnya. Belum saya lanjutkan. Ketika diingatkan, katakanlah la ilaha illallah, namun apa yang dia ucapkan? Dia menyampaikan mengatakan yang dia katakan begini. Satu kain harganya 5 dirham. Satu kain harganya 10 dirham. Ini kain bagus. Disuruh pernah nggak menjumpai seperti itu? Mungkin dengan peristiwa yang lain. Suruh mengucap alhamdulillah, suruh mengucap la ilaha illallah. Tapi yang keluar dari lisannya, yang keluar dari mulutnya malah umpatan. Pernah nggak menjumpai seperti itu? Jajal ke wong enggak urip dituntut ngomong lafaz la ilaha illallah mungkin gampang. Tapi kalau sudah ditenggorokan nafas ini sudah nyawa sudah di kerongkongan, kon nyebut la ilaha illallah ini tidak mudah. Nih orang yang lalai, yang kemudian urusan dunianya mendominasi sehingga urusan akhiratnya lupa waktu sholatnya, lupa waktu ngajinya, lupa mengingat Allah. Ketika diingatkan nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyebut bu, nyebut ma, nyebut pak, apa yang dikatakan? Satu kain dirham harganya satu kain harganya 5 dirham. Satu kain harganya 10 kain satu kain harganya 10 dirham. Ini kain bagus. Ya, mungkin ini enggak ada bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya mungkin lebih. Jadi lupa Bapak Ibu. Saya wis dihafal, makanya Bapak Ibu mau menghafal sampai sekian ribu gitu ya. Kalau kemudian Allah mempersulit lisan kita
untuk melafalkannya ketika kita sudah mau mati, sudah sakaratul maut, maka sulit. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Gitu. Maka di setiap sholat kita kan berdoa. Kita berdoa kepada Allah di akhir tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masih. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Ya seperti itu. Wong wis arep mati ki wis ora sadar. Dheweke akhirnya apa ki ora sadar. Nggih, Bapak Ibu tadi jangan sampai ketika kita sudah nazar baksone semangkok, rolas sewu, iwake. Nek itu apa? Hitungane, Pak. Hah? Oh, kilo nek masih kecil itu biasanya nggih. Ijen ya. Satuan ribu begitu. Yang petani melone sekilo 12.000, berasnya sekilo 12.000. Alhamdulillah. Ini salah satu ciri-ciri orang yang melupakan urusan akhiratnya, lebih mengutamakan urusan dunianya, lalai dari hak Allah. Allah itu punya hak untuk disembah, maka kita punya kewajiban untuk menyembah Allah. Sholat, zikir, banyak-banyak mengingat Allah. Dibiasakan lisan kita itu untuk mengucap Allah, supaya apa? Ketika mati kita diringankan. Ketika kita mati diringankan. Ini bahaya ini, khususnya yang biasa jualan pakai suara-suara yang terdengar setiap saat, tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Lalu jangan sampai nanti ketika udah nazar bunyinya begitu. Nyebut tahu bulat digoreng dadakan Mas Roman. Jangan seperti itu. Nauzubillah. Jadi kita berlindung kepada Allah. Maka jangan sampai dilupakan Allah dalam setiap hidup kita. Yang ketiga, ada orang yang tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan terhadap waktu. Orang ngerti dheweke arep nglakoni apa, waktune terbuang sia-sia. Ini seperti apa? Contohnya, seorang ulama zaman dulu berkata, saya telah melihat kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan cara yang aneh. Jika malam panjang mereka habiskan untuk percakapan yang tidak bermanfaat. Katanya Bang Roma, begadang jangan begadang. Begadang tiada artinya. Begadang boleh saja, asalkan ada mendoannya, kopinya. Nah, yang jadi persoalan, coba kita bisa melihat di tengah-tengah kita masih terjadi atau tidak. Ini zaman dahulu seperti itu. Kelihatannya zaman sekarang masih nomor. Kita menjumpai tetangga kita, ya mungkin orang terdekat kita atau mungkin orang terjauh kita, yang jelas bukan di Gumiwang mungkin ya. Amin. Nek wengi keton kayak wong gitu. Tapi nek awan ora keton, nang gitu. Nek wengi begadang, nek bahasane wong wetan kuwi campuran. Nggih. Yo begadang ya gaplek ya macam-macam. Ya minum betul. Minum dan sebagainya. Apalagi sekarang zaman judi online. Ya. Luar biasa. Ini saya menghimbau kepada seluruhnya, khususnya masyarakat Desa Gumiwang, untuk bareng-bareng menyelamatkan generasi kita dari bahaya judi online. Bahaya banget, Pak. Bahaya banget. Ini Bapak Ibu waspada betul nggih? Anak-anaknya yang kuliah ditanya betul, jangan sampai mereka terpengaruh dengan judi online. Enggak terasa. Mereka berawal dari main game. Nanti sudah main game, gamenya terselubung. Ternyata di situ judi online. Baik, kembali ke persoalan ini. Orang yang menyanyiakan waktu dengan kemudian dia bergadang di malam hari, jika waktu siang panjang mereka habiskan untuk tidur. Dunianya sudah terbalik. Dunia hidupnya dia sudah tidak normal. Sudah tidak normal.
Harusnya kalau ini kan orang normal siang itu bekerja, mencari nafkah. Kenapa dikatakan nafkah? Infak, nafkah itu adalah pemberian sebuah kewajiban, dan kemudian ketika dia mencari nafkah untuk keluarganya, dia akan mendapatkan pahala karena niatannya, karena Nah kalau kemudian siangnya buat tidur, kerjanya malam, emang Batman, apa? Relawan, ya kerjanya malam begitu. Ya kecuali kalau memang betul-betul memang dia pekerjaannya memang malam begitu ya. Kalau tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan. Kalau memang terjadi di antara kita, diingatkan. Salah satu ciri-ciri orang yang selamat di dunia, orang yang tidak merugi adalah mengingatkan. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tolong kalau misalkan masih saudara, insya Allah lebih mudah mengingatkan daripada orang lain yang tersinggung. Jadi ingatkan. Jangan sampai kemudian apalagi kerabat kita terdekat, anak kita, misalkan saudara kita, jangan sampai menyia-nyiakan waktunya. Kalau malam bergadang, kalau siang malah tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya pikir seperti itu kajian dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah betul-betul agar apa? Agar Allah menuntun kita. Manusia itu seperti orang buta. Bagaimana orang buta? Kalau tidak ada yang menuntun, kalau tidak ada yang menuntun atau misalkan petunjuk dia supaya dia bisa berjalan di jalan yang benar, maka dia akan tersesat. Itu pun juga manusia. Tanpa tuntunan dari Allah, tanpa tuntunan dari Allah, maka manusia ibarat orang yang buta dan akan tersesat. Supaya tidak tersesat, maka ikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian memohon kepada Allah, berdoa, banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan sisa waktu kita, sisa umur kita yang hanya hitungan detik. Hanya hitungan detik, kita tidak tahu kapan kita mati, dan kita tidak tahu pula kapan Allah memberikan kesempatan kita untuk beramal soleh. Karena beramal soleh itu tidak hanya diputus oleh kematian. Beramal soleh itu banyak hal yang kemudian menjadikan terputus daripada amal soleh itu. Di antaranya apa? Ketika kita sakit sudah susah untuk kemudian kita datang masjid, kita beramal soleh dan sebagainya, untuk berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut yang namanya kesempatan, wis ora sempat, wis ora kober, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesibukan terus. Maka kalau orang mengatakan dia tidak kober, dia tidak punya waktu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukumnya dengan memberikan terus kesibukan. Na'udzubillah. Sedikit demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah panjenengan yang hadir di sini adalah orang-orang yang sempat dan mau menyempatkan, sehingga Allah nanti akan selalu memberikan kesempatan kebaikan kepada panjenengan semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.